누가 그렇게 나쁜데? 왜 울어? Jadi, apa yang membuat Kang Hee kembali ke kampung halamannya? Setelah mendengar dari Arem jika Yeonsu kemungkinan akan menikah, Kang Hee sampai bermimpi datang ke pernikahan Yeonsu dan mengklaim jika cinta Yeonsu hanya untuknya. Ia juga menyerang pengantin wanita yang menurutnya hanya ingin kekayaan Yeonsu saja. Dan kebetulan, perusahaannya akan melakukan survei lokasi dan bertemu dengan klien yang baru di kampung halaman Kang Hee. Sebenarnya, Direktur Hwang sudah pergi, namun sayang ia berakhir kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Akhirnya, Kang Hee dan Sokryong lah yang pergi ke kampung halaman Kang Hee. Rupanya, klien baru mereka adalah Chung Pil, ayah Kang Hee yang ingin merenovasi motel California ini. Kang Hee lalu menutup wajahnya dan berpura-pura menyapa ayahnya sebagai manajer. Meskipun ditutupi, Chung Pil tahu manajer yang bertanggung jawab atas desain motel ini adalah putri satu-satunya. Tapi di sana ia berpura-pura dan mengikuti apa yang Kang Hee lakukan. Saat Kang Hee memberitahukan desain yang cocok untuk Hotel California, Chung Pil sempat meminta waktu untuk menyendiri. Ia terharu karena ternyata Kang Hee masih mengingat apa yang ia ingin ubah di hotel ini. Dulu, sewaktu Kang Hee masih kecil, Chung Pil sering bercerita jika nanti ia memiliki uang, maka motel akan ia rubah menjadi lebih baik. 좋은데? Setelah berdiskusi dan setuju dengan ide-ide dari Kang Hee, ia dan Sokryong kemudian pergi. Dan di sanalah Kang Hee bertemu dengan mobil oleng yang hampir saja menabrak mereka berdua. Dan ternyata itu adalah mobil Yeonsu. Kang Hee pun tersenyum setelah melihat Yeonsu menggendong seorang wanita. Ia lalu berpaling dan ingin pergi, namun Yeonsu menahannya. Kang Hee hanya berucap jika ia punya pekerjaan di tempat ini. Ia berharap Yeonsu tidak memberitahukan siapapun jika dirinya berada di kampung halamannya. Setelah itu, Sokryong membiarkan Kang Hee seorang diri. Ia sadar jika pria itulah yang membuat Kang Hee enggan kembali ke kampung halamannya. Ia lalu bertanya apakah Yeonsu adalah cinta pertama Kang Hee. Kang Hee bilang sebenarnya Yeonsu bukanlah cinta pertamanya, tapi Yeonsu adalah penyelamat hidupnya. Sewaktu mereka kecil, Yeonsu adalah murid pindahan. Badannya yang besar membuat Kang Hee senang akhirnya memiliki teman yang bisa membuat lawan-lawannya takut. Sejak saat itu, mereka selalu bersama dan tidak pernah terpisahkan. 동창들 누굽니까? 내가 이미 다 밟아놔서. Sementara itu di motel, Yeonsu menunggu kedatangan Kang Hee. Ia mengira Kang Hee bakalan menginap di motel ini. Namun sayang, Kang Hee tidak muncul juga. Teman-temannya lalu datang karena mengira Kang Hee juga ada di motel ini. Yeonsu bingung dari mana mereka tahu Kang Hee ada di kampung halaman. Karena ini kampung kecil, ada beberapa orang yang langsung mengenal Kang Hee. Dan kemudian hal ini pun tersebar kemana-mana. Kang Hee dan juga Sokryong menginap di motel yang agak jauh dari tempat ini. Suatu hari, Yeonsu melihat mobil Sokryong lewat di depan kliniknya dan ia langsung mengikutinya. Sementara Kang Hee, selama ini ia berada di seberang jalan klinik Yeonsu dan selalu memperhatikannya. Saat melihat mobil Yeonsu pergi dari klinik, ia pun langsung datang dan melihat-lihat klinik. Ia bertemu dengan Nanwoo yang katanya calon istri Yeonsu. Ia adalah wanita muda yang cantik, pintar, dan cocok sekali dengan Yeonsu. Nanwoo lalu menawarkan Kang Hee minuman, dan Kang Hee meminta teh chamomile. Nanwoo lalu tertawa karena akhirnya ada orang yang mau minum teh chamomile. Pemilik klinik ini, yaitu Yeonsu, selalu menyediakan teh chamomile, padahal tidak ada orang yang mau meminumnya. Katanya ada temannya yang sangat menyukainya, makanya Yeonsu selalu menyediakannya. Di sana, Nanwoo melihat kucing Yeonsu yang diberi nama Kang Hee akrab dengan Kang Hee. Nanwoo langsung mengambil video karena menurutnya hal ini jarang terjadi.
Sementara itu di jalan, saat Yeonsu mengikuti Seokryung, tiba-tiba Seokryung berhenti di tengah jalan karena melihat seekor anjing yang terluka. Beruntung, Yeonsu mengikutinya sehingga ia langsung membantu Seokryung dan membawa anjing itu ke klinik. Sesampainya di klinik, Yeonsu langsung mengobati anjing tersebut. Di sana, Nanwoo lalu memperlihatkan video jika kucing mereka akrab dengan seorang wanita. Melihat video tersebut, Yeonsu akhirnya tahu jika barusan Kang Hee datang ke kliniknya. Ia lalu pergi mencari Kang Hee, namun ia tidak bisa menemukannya di mana-mana. 관심 좀 꺼. 지금 강이 너 아니어도 충분히. Rupanya, Kang Hee tengah minum-minum sendirian. Ia minum sampai mabuk. Sementara Yeonsu akhirnya menerima sebuah telepon dari teman-temannya jika Kang Hee sedang mabuk. Pemilik restoran inilah yang menghubungi mereka karena tahu wanita mabuk itu adalah Kang Hee. Yeonsu langsung duduk di samping Kang Hee. Sementara Kang Hee seolah sadar ada Yeonsu di sampingnya, ia langsung tidur ke pangkuan Yeonsu. Mereka semua kasihan kepada Kang Hee, mengingat ia selalu memakai kacamata hitam untuk menutupi dirinya agar tidak jadi gosip orang-orang kampung. Yeonsu lalu membawa Kang Hee ke motel California. Di sana, Chung Pil langsung menyuruh Yeonsu untuk membawa putrinya itu ke kamarnya yang dulu. Saat Yeonsu menaruh Kang Hee di tempat tidurnya, Kang Hee langsung menarik baju Yeonsu dan berkata jangan pergi. Untuk itu, Yeonsu lalu menetap sebentar dan menemani Kang Hee. Sementara itu, Seokryung kehilangan Kang Hee. Ia sudah menelusuri semua tempat di kampung ini, tapi tidak ada yang melihat Kang Hee. Sampai akhirnya ia menghubungi kepolisian. Karena kampung ini kecil, polisi itu hanya mencari Kang Hee lewat grup obrolan dan menemukannya jika Kang Hee sudah dibawa ke motel California. Saat Seokryung pergi ke sana, akhirnya ia tahu jika Chung Pil, kliennya, adalah ayahnya Kang Hee. Saat menemani Kang Hee, Yeonsu teringat lagi saat mereka bersama sebelum Kang Hee pergi ke Seoul. Pada saat itu, Kang Hee pun terbangun dan masih dalam keadaan mabuk. Ia berkata kepada Yeonsu jika Yeonsu tidak menepati janji kepadanya. Dulu ia pernah bilang jangan pernah kehilangan berat badannya. Yeonsu berucap ia akan menaikkan berat badannya lagi. Sebelum benar-benar tertidur, Kang Hee berkata tidak apa-apa karena sekarang Yeonsu tengah mengencani wanita lain. Pagi harinya, Kang Hee pun sadar jika tadi malam ia mabuk parah dan mengatakan sesuatu kepada Yeonsu. Ia lalu keluar kamarnya dan melihat jika Yeonsu dan teman-temannya ternyata tinggal di motel ini. Lalu setelah itu, Seokryung mengajak Kang Hee pergi ke klinik hewan milik Yeonsu untuk melihat anjing yang pernah ia selamatkan. Di sana, ia melihat Nanwoo begitu perhatian kepada Yeonsu. Ia agak cemburu, namun ia tidak bisa apa-apa. 가볼게. Kang Hee lalu kembali bekerja. Perasaannya yang campur aduk membuatnya ingin makan es krim sendirian. Namun pada saat itu, ia malah melihat Yeonsu juga masuk ke dalam kedai es krim ini bersama Nanwoo. Entah kenapa, Kang Hee malah memilih untuk bersembunyi. Dan saat Yeonsu tidak menyadarinya, Kang Hee bergegas keluar dari kedai es krim dan menangis sendirian di bawah pohon. Kang Hee bicara sendiri. Berulang kali, ia berkata dasar bajingan. Lalu tiba-tiba, Yeonsu datang menghampirinya dan bertanya, siapa yang Kang Hee maksud? 누가 그렇게 나쁜데? 강이야, 왜 울어? It's okay, it's okay now. It's okay, it's okay. It's okay, it's okay now. 우린 들어가고 그 안에 sick blow. 그 안에 그쳐 우주 날 찾아와줘.